Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ari Subagio selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di kelas B, kemudian kepada rekan-rekan dari D3AK Angkatan 21 yang juga turut mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di kelas B yang kami cintai. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Sistem Manajemen Database pada Sistem Informasi Manajemen. Baik, kepada rekan saya yang bertugas, saya persilahkan. Oke, ini untuk sistem manajemen basis data. Pengertiannya itu Database Management System atau DBMS adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Nah, sistem manajemen basis data database ini itu juga suatu perangkat lunak atau program yang mengorganisasikan, mengkategorikan, menyimpan dan menampilkan kembali serta memelihara data dalam basis data yang memungkinkan bagi beberapa pemakai untuk mengakses data yang disimpan dalam basis data secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa aplikasi. Next. Lalu ada tujuan database management system. Untuk tujuan ini, yang pertama memperoleh informasi yang bermanfaat. Lalu tujuan yang kedua untuk mempermudah penciptaan struktur data. Yang ketiga, meringankan pekerjaan pemrogram. Yang keempat ada mempermudah pemakai dan pemrogram. Yang kelima ada memberikan pemahaman kepada para pemakai. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian sistem pengolahan. Pengolahan data dengan menggunakan komputer terkenal dengan nama pengolahan data elektronik PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Nah, jadi PDE ini manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Next. Selanjutnya yaitu siklus pengolahan data, di mana siklus pengolahan data ini merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari 3 tahapan dasar, yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu berupa input, kemudian ada processing, dan yang ketiga ada output. Nah, dari 3 tahap dasar siklus pengolahan data ini dapat dikembangkan menjadi lebih lanjut, yang kemudian bisa disebut dengan yang pertama ada organization. Origination ini merupakan tahap yang berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Kemudian proses yang kedua yaitu input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer lewat alat input atau yang disebut juga dengan input device. Nah, tahapan dari input sendiri ini meliputi kegiatan yang pertama ada collecting, yang kedua ada verifying, dan yang ketiga ada encoding. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu ada processing. Processing ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses atau yang disebut juga dengan processing device yang dapat berupa proses menghitung, kemudian juga bisa membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, dan mengendalikan atau mencari data di sebuah storage. Nah, untuk proses atau tahapan processing sendiri meliputi kegiatan yang pertama ada classifying, kemudian ada sorting, kemudian ada calculating, dan yang terakhir ada summarizing. Untuk tahapan yang keempat yaitu ada output. Nah, di tahap ini proses menghasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output atau yang disebut juga dengan output device yang berupa sebuah informasi. Nah, tahapan ini juga meliputi kegiatan seperti storing, retrieving, communication, dan reproducing.
Nah, untuk yang kelima ada tahapan distribution. Nah, untuk tahap ini proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Kemudian untuk yang terakhir ada tahapan storage. Tahapan ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar atau yang disebut juga dengan storage. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Next slide. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah metode pengolahan data. Nah, metode pengolahan data ini bisa kita golongkan menjadi dua proses. Yang pertama ada batch processing atau proses tunda yang memiliki ciri-ciri di antaranya datanya yang telah kita miliki ini dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian prosesnya dilakukan dalam waktu tertentu saja. Kemudian jumlah data yang akan diolah itu biasanya cukup besar. Kemudian juga diawali proses perekaman data. Dan yang terakhir, kegiatan perekaman data ini biasanya terpisah dari proses pengolahan, yang bisa disebut juga dengan offline operation. Kemudian untuk metode pengolahan data yang selanjutnya yaitu ada immediate processing, atau yang disebut juga dengan proses segera. Dengan ciri-ciri yang pertama, pengolahannya sudah pasti segera, kemudian memiliki terminal sebagai alat untuk memasukkan data. Kemudian immediate processing ini biasanya juga online operation atau proses perekaman dan pengolahannya menjadi satu. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat atau cepat. Next slide. Kemudian yang selanjutnya ada perintah database. Nah, perintah database ini adalah perintah yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisasikan sebuah data. Nah, perintah database ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data definition language dan data manipulation language. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai data definition language. Data definition language ini merupakan perintah yang biasa digunakan oleh DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS. Nah, skema yang dimaksud merupakan deskripsi lengkap tentang sebuah struktur field, record, dan hubungan data pada database. Nah, yang biasanya perlu dijabarkan dalam sebuah DBMS ini, yang pertama sudah pasti nama database-nya, kemudian nama file-file yang terdapat di dalam database tersebut, kemudian nama field dan record, dan yang terakhir deskripsi dari file, record, dan field tersebut. Kemudian DDL ini juga biasanya digunakan untuk menciptakan, mengubah, dan menghapus sebuah database. Yang termasuk dalam kelompok DDL ini, diantaranya yang pertama ada create, yaitu membuat tabel. Kemudian yang kedua ada alter, ini biasanya mengubah struktur dari tabel. Kemudian ada drop, yaitu untuk menghapus tabel. Nah, untuk perintah database yang terakhir, yaitu ada data manipulation language. Nah, data manipulation language ini sendiri merupakan perintah yang biasanya digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada sebuah database. Di ML ini biasanya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prosedural, yang menuntut user atau pengguna menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara user tersebut bisa mendapatkan data tersebut. Kemudian yang kedua ada non-prosedural. Nah, untuk non-prosedural sendiri ini biasanya menuntut user atau pemakai menentukan data apa saja yang diperlukan oleh user tersebut, tetapi biasanya user tidak perlu mengetahui atau menyebutkan cara mendapatkan data tersebut. Kemudian untuk perintah yang termasuk dalam YML sendiri, yang pertama ada select, ini artinya memilih data, kemudian ada insert, menambahkan data, kemudian ada delete untuk menghapus data, dan yang terakhir ada update untuk mengubah data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan model pengorganisasian file atau data. Yang pertama ada model hierarki. Model hierarki merupakan model pangkalan data yang mengorganisasikan data atau file dalam suatu struktur yang berbentuk pohon. Satu rekod dibagi dalam segmen-segmen dalam suatu hubungan parent hingga child. Dalam tiap rekod, unsur data ditata dalam panggalan-panggalan rekod.
Setiap rekor akan nampak mempunyai suatu segmen puncak disebut root. Untuk lebih jelas dapat lihat di layar PowerPoint. Next slide. Untuk yang kedua ada model jaringan atau network. Model ini menggambarkan data secara logis dalam beberapa hubungan. Dalam hal ini, parent dapat mempunyai beberapa anak dan anak dapat mempunyai beberapa parent atau lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya ada di layar PowerPoint. Kayak seperti yang Yang pertama ada mata kuliah yang terdiri dari mahasiswa pertama atau mahasiswa ketiga. Selanjutnya, mata kuliah kedua bisa terdiri dari mahasiswa kedua atau mahasiswa keempat. Dan yang ketiga ada mata kuliah ketiga yang terdiri dari mahasiswa 4, mahasiswa kelima, mahasiswa, dan mahasiswa ketiga. Next slide. Dan yang terakhir ada model relasional atau hubungan. Model yang menunjukkan bahwa semua data dalam pangkalan data nampak seperti tabel 2 dimensi. Namun informasi di dalamnya lebih dari satu file yang dapat dikombinasikan. Bila digambarkan ada di layar PPT. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada sistem pengorganisasian database tradisional, di mana sistem pengorganisasian database ini masih terpisah-pisah antara database satu dengan database yang lainnya, sehingga masih banyak akibat negatif yang ditimbulkan. Nah, apa saja? Antara lain adalah redundansi atau duplikasi data. Hal ini menyebabkan informasi menjadi kurang akurat, bahkan terjadi perbedaan karena data yang satu sudah diperbarui sementara duplikatnya belum. Kemudian dampak negatif yang kedua antara lain adalah ketergantungan terhadap program aplikasi tertentu yang digunakan untuk mengolah masing-masing database yang dibangun. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan terhadap program aplikasi tertentu yang menyebabkan S1 yang terbentuk menjadi kurang fleksibel. Kemudian yang selanjutnya ada keterpisahan database satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan tingkat keamanan data menjadi rendah. Dan dampak negatif yang terakhir adalah penggunaan data bersama sangat kurang sehingga database kurang dapat dieksplorasi atau diolah untuk menghasilkan laporan-laporan manajerial lintas departemental. Adapun ilustrasi sistem pengorganisasian database tradisional ini bisa teman-teman lihat pada slide yang sudah tertampil. Kemudian yang kedua ada sistem pengorganisasian database kontemporer, di mana sistem pengolahan database ini adalah sistem pengolahan database yang seluruh datanya yang terdapat di dalam S1 dapat diintegrasikan. Sementara itu, aplikasi perdepartemental yang dibangun dapat melakukan akses terhadap database yang sudah tersedia berdasarkan kebutuhan masing-masing. Nah, ilustrasi sistem pengorganisasian database kontemporer ini bisa teman-teman lihat pada slide yang sudah kami tampilkan. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat representasi data. Tingkat abstraksi data ini secara umum dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada level penyajian penampakan, di mana representasi hasil pengolahan database menggunakan S1 dalam format yang mudah dipahami oleh para pemakainya. Kemudian yang kedua ada level konseptual, di mana level konseptual ini memperlihatkan file-file data yang dibuat dan hubungannya satu sama lain dalam sebuah lingkungan database. Kemudian level yang terakhir adalah level fisik, di mana level fisik ini merupakan tahapan terendah dari abstraksi data dan memperlihatkan struktur dan jenis data serta bagaimana data tersebut dapat disimpan dan diorganisasikan dalam media penyimpanan. Baik, yang selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai tipe file. Dalam tipe file terdapat 5 macam tipe file. Nah, yang pertama ada file induk,
kemudian file transaksi, file laporan, kemudian file history, yang terakhir yaitu file salinan. Nah, yang pertama file induk ini merupakan file penting yang berisikan rekod-rekod yang diperlukan dalam perusahaan. File induk ini dibagi menjadi dua, yaitu file induk statis dan file induk dinamis. Nah, contoh dari file induk statis yaitu data karyawan, kemudian file induk dinamis, contohnya yaitu file persediaan barang. Nah, yang kedua yaitu file transaksi. File ini digunakan untuk merekam data yang diperoleh dari suatu transaksi, seperti file transaksi penjualan atau registrasi pengambilan mata kuliah. Nah, yang ketiga di sini ada file laporan. File ini biasanya disebut file output yang berisi informasi yang merupakan hasil pengolahan data yang ada. Yang keempat di sini ada file historis. File ini biasanya disebut file arsip yang berisikan data masa lalu sudah tidak aktif lagi tetapi masih bisa disimpan. Nah, yang terakhir di sini ada file salinan. File ini berisikan salinan dari file yang masih aktif di dalam database pada kurun waktu tertentu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada proses menciptakan database. Terdapat dua proses dalam menciptakan database, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan data, selanjutnya yaitu memasukkan data. Nah, pada menentukan kebutuhan data ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan berorientasi masalah yang meliputi mendefinisikan masalah, mendefinisikan kebutuhan, mendefinisikan informasi, menentukan pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi, kemudian menetapkan data yang diperlukan untuk pemrosesan. Nah, yang kedua, pendekatan materi perusahaan. Meliputi proses top-down model data perusahaan dimulai saat perencanaan strategi sumber daya informasi, kemudian mendokumentasikan model data perusahaan dengan entry relationship diagram, kemudian menjelaskan data yang digunakan kamus data atau dapat mendefinisikan tiap elemen data dalam sistem. Nah, baru dari setelah proses penentuan data, baru kemudian memasukkan data. Next slide. Nah, yang terakhir di sini ada arsitektur sistem database. Terdapat 3 sistem database pada arsitektur sistem database. Yang pertama yaitu sistem database tunggal, kemudian ada terpusat dan terdistribusi. Nah, pada sistem database tunggal ini, pada sistem ini base dan aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama, yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga hanya diakses oleh aplikasi tunggal yang biasanya digunakan oleh perusahaan kecil. Nah, ilustrasinya ada pada PowerPoint. Nah, yang kedua yaitu sistem database terpusat. Pada sistem ini, lokasi database secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu jaringan. Nah, ilustrasi gambarnya pada slide PowerPoint. Nah, yang terakhir di sini sistem database terdistribusi. Pada sistem ini, salinan database baik sebagai maupun keseluruhan terintegrasi di beberapa lokasi. Ilustrasi sistem database terdapat pada PowerPoint. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, presentasi sudah selesai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait materi yang telah kami sampaikan, kami persilahkan untuk bertanya pada forum yang telah disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.